Destinasi wisata Waduk Dharma ini adalah destinasi legendaris bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kuningan. Awal mulanya adalah Waduk Dharma itu adalah terdapatnya sumber mata air dan sebagai area lahan pertanian yang luas wilayahnya itu mencakup di 9 desa yang ada di Kecamatan Dharma. Cuman teritorial yang paling terbesar itu ada di wilayah Desa Jagara. Waduk Dharma ini mempunyai daya tarik tersendiri ketika Waduk Dharma ini direvitalisasi di 15 April 2023 itu. Pengunjung di Waduk Dharma khususnya adalah pengunjung lokal sangat antusias karena banyak sekali perbedaan. Kuningan, sebuah kota indah di kaki Gunung Ciremai. Kota yang dijuluki Kota Kuda ini banyak tempat wisata yang indah, bersejarah, menghibur, dan menyejukkan pandangan. Kota yang kaya akan alam dan budaya, hamparan desa, pegunungan, dan perairan yang membentang luas, menawarkan pengalaman yang tak terbatas. Dengan kekayaan alam yang indah, tak heran jika Kuningan menjadi kota yang mengagumkan. Selain alamnya, Kuningan juga memiliki budaya yang beragam. Wisata hingga kuliner menjadi aset berharga bagi pariwisata di Kuningan. Dianugerahi Tuhan dengan keberagaman yang indah, membuat kota ini seperti keajaiban di alam semesta. Satu wisata dengan segudang pesona, Waduk Dharma Kuningan, Jawa Barat. Saya Dr. Carlan, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kabupaten Kuningan. Bahwa semua maklum, destinasi wisata Waduk Dharma ini adalah destinasi legendaris bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kuningan. Tentunya pasca DTW legendaris Waduk Dharma ini direnovasi oleh Pak Gubernur Ridwan Kamil, ini merupakan kebanggaan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kuningan dengan harapan bahwa DTW legendaris Waduk Dharma ini dapat menjawab tantangan kebutuhan destinasi wisata di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan ini termasuk DTW legendaris premium yang dapat memberikan kepuasan terhadap para wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang menggandrungkan tentang keindahan alam, wisata air, dan mudah-mudahan dengan cara itu bahwa pergerakan ekonomi masyarakat Kabupaten Kuningan dengan adanya DTW legendaris Waduk Dharma yang telah diperbaiki oleh Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini membawa keberkahan secara khususnya bagi masyarakat di penyangga DTW legendaris Waduk Dharma dan umumnya masyarakat Kabupaten Kuningan. Dengan pergerakan ekonomi masyarakat semakin maju, semakin berkembang, kemudian sisi pendapatan retribusi baik dari parkir, dari oleh-oleh, dari hiburan, dari semuanya yang ada di DTW legendaris Waduk Dharma ini, kita akan mendapat kebermanfaatan dari sisi pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Kuningan.
mendapatkan keberagaman manfaat tersebut tidak dengan cara yang mudah tentunya. Selama berabad-abad, perairan ini menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang sejarah. Keberadaannya bukan sekedar destinasi wisata biasa, melainkan menjadi pusat kehidupan bagi masyarakat sekitar pada zamannya. Kisah besar ini justru menghubungkan masyarakat dengan sumber daya alam setempat. Bahwasanya Waduk Dharma itu adalah waduk buatan yang ada di Kabupaten Kuningan yang awal mulanya itu adalah dibentuk di tahun 1933. Waktu itu masih dalam zaman penjajahan kolonial Belanda. Di 1933 itu kebetulan Waduk Dharma itu adalah terletak di Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, yang ruang lingkupnya adalah terdiri dari 9 desa. Yang awal mulanya adalah Waduk Dharma itu adalah terdapatnya sumber mata air dan sebagai area lahan pertanian yang luas wilayahnya itu mencakup di 9 desa yang ada di Kecamatan Dharma. Cuman teritorial yang paling terbesar itu ada di wilayah Desa Jagara. Nah, di waktu masa itu kebetulan penjajahan kolonial Belanda itu membutuhkan sumber mata air, di mana pemerintahan kolonial Belanda di masa itu mereka memiliki usaha, yaitu pengelolaan perkebunan tebu, dan sekaligus mereka membuatkan pabrik pengolahannya itu menjadi gula pasir yang ada di wilayah kota Cirebon. Dari awal itu akhirnya pemerintahan kolonial Belanda mulai ada perencanaan di tahun 1933 itu. Bagaimana Waduk Dharma itu punya perencanaan untuk dibendung menjadikan sebagai bendungan yang fungsinya adalah sebagai sumber irigasi perkebunan tebu dan area lahan pertanian yang ada di Kabupaten Kuningan dan Cirebon. Nah, dari awal mula itu 1933 proses mulainya perencanaan itu dengan adanya pendekatan-pendekatan terhadap warga masyarakat sekitar yang ada di wilayah 9 desa ini, termasuk adalah membuatkan program pengalihan warga masyarakat, penduduk masyarakat sekitar dari wilayah yang mereka itu untuk dijadikan sebagai salah satu waduk yang ada di Kabupaten Kuningan. Di tahun 1935, pemerintahan kolonial Belanda baru mau melakukan pendekatan-pendekatan terhadap warga masyarakat sekitar yang terutama yang 9 desa ini yang ada di Kecamatan Dharma itu. Mereka mencoba untuk melobi, untuk posisi memberikan edukasi, pengalihan, menuntut untuk warga masyarakat untuk beralih. Satu adalah tempat tinggal dan merelakan kapasitas posisi lahan pertaniannya. Dan dari pihak pemerintahan kolonial Belanda itu sendiri menjanjikan untuk posisi mendapatkan penggantian ganti rugi. Akhirnya di tahun 1941 masyarakat setempat terutama yang 9 desa ini direlokasi wilayahnya, yang awal mulanya waktu itu adalah punya perencanaan dipindahkan ke Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Cuman waktu itu tetap warga masyarakat untuk berusaha, mereka tetap menetap di sini dan mereka lebih memilih untuk tinggal di tempat pinggiran Waduk Dharmanya itu sendiri. Nah, di tahun 1941 tersebut dimulailah posisi proyek pekerjaan itu melalui pemerintahan kolonial Belanda dengan mereka mulai membangun jembatan dan bendungannya, di mana konsepnya adalah mereka membuatkan bendungan dari daerah yang terendah. Mereka bendung sehingga untuk menutup sumber air yang mengalir ke wilayah sungai. Nah, di masa itu kebetulan pemerintah kolonial Belanda itu sempat terputus dalam konsep pembangunannya. Di tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintahan dari kolonial Belanda waktu itu beralih ke pemerintahan kolonial Jepang. Akhirnya pekerjaan pembangunan bendungan Waduk Dharma itu sempat berhenti. Dan akhirnya ketika setelah posisi kemerdekaan ini dicetuskan dan
tatanan pemerintahan Indonesia terbentuk, akhirnya pembangunan itu dilanjutkan lagi di masa pemerintahan Indonesia di tahun 1954. Pembangunan Waduk Dharma ini menyimpan sejarah besar untuk Indonesia, khususnya wilayah Kuningan. Berawal dari kekhawatiran kaum penjajah akan kurangnya sumber mata air pada masa itu, menyebabkan kerugian akibat keringnya lahan pertanian, dan membuat warga masyarakat setempat menjadi mendapatkan penawaran untuk meninggalkan wilayahnya dan berpindah ke wilayah lain demi pembangunan Waduk Dharma ini. Di tahun 1965, Waduk Dharma diresmikan menjadikan salah satu bendungan yang ada di Kabupaten Kuningan yang udah terairi, di mana fungsi awal tadi yang saya bicarakan itu adalah sebagai sumber irigasi untuk area pertanian di Kabupaten Kuningan dan termasuk di Kabupaten Cirebon. Seiring berjalan dengan waktu, melihat potensi keindahan Waduk Dharma itu sendiri, akhirnya di tahun 1973 pemerintahan Desa Jagara dan warga masyarakatnya mencoba untuk memanfaatkan potensi tersebut, dijadikan sebagai salah satu tempat rekreasi. Dengan kemampuan dana desa, pemerintahan Desa Jagara membangun tempat-tempat tersebut, termasuk salah satunya adalah fasilitas-fasilitas daya tarik. Nah, seiring berjalan dengan waktu juga, ketika dari tahun 1973 nyampe di tahun 1982, akhirnya Waduk Dharma dijadikan sebagai sumber pendapatan Kabupaten Kuningan yang pengelolaan daya tariknya, wisatanya itu dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Kuningan. Nah, berjalan dengan itu, Pak Gubernur meresmikan proyek pembangunan revitalisasi Waduk Dharma tanggal 15 Maret tahun 2023. Dan akhirnya pemerintah provinsi itu sendiri memberikan tugas terhadap BUMD provinsi, yaitu Jaswita Jabar, untuk mengelola objek wisata Waduk Dharma. Dan alhamdulillah PT Jaswita Jabar berkolaborasi dengan BUMDes Mekarjaya Jagara, Desa Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, nyampe sekarang. Proses pengelolaan Waduk Dharma yang cukup panjang ini melewati beberapa tingkatan, mulai dari dikelola oleh desa, kabupaten kota, provinsi, hingga dikelola oleh Jaswita Jabar. Waduk Dharma ini mempunyai daya tarik tersendiri. Ketika Waduk Dharma ini direvitalisasi di 15 April 2023 itu, pengunjung di Waduk Dharma khususnya adalah pengunjung lokal sangat antusias karena banyak sekali perbedaan yang ada di sini. Ditambah banyak fasilitas-fasilitas yang baru seperti adanya gazebo, terus adanya di sini ada tempat peribadatan yaitu masjid yang tadinya nggak ada, dan di sini juga bisa dilihat sendiri dermaganya juga jadi lebih baik gitu, dan ada fasilitas-fasilitas yang sepertinya sekarang ini kita atur semua dengan pengelolaan Jaswita itu dengan adanya zonasi, seperti adanya yang tadinya board tram bisa di mana aja, sekarang ada zonasi board tram. Terus jalur sepeda listrik juga punya jalur tersendiri. Jadi ini jadi daya tarik yang membuat kawasan Waduk Dharma ini semakin lebih baik gitu dibandingkan masa-masa yang lalu. Sesuai dengan sasaran dan visi misi kita, Jaswita Jabar adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan memberikan tetap kita memberikan swadaya masyarakat gitu. Jadi di sini bisa dilihat sendiri untuk pelaku-pelaku usaha di sini adalah masyarakat sekitar yang kita training, kita bantu mereka untuk memberikan pelayanan. Tenaga kerja di sini adalah tenaga kerja lingkungan sekitar, masyarakat sekitar yang
kita juga memberikan training, kita memberikan pengembangan karir sama pelatihan yang membuat mereka menjadi lebih profesional gitu. Di sini juga kita selalu melibatkan tenaga kerja dari 9 desa penyangga di sini gitu. Bisa dilihat dari security kita adalah masyarakat dari 9 desa, terus dari tenaga kebersihannya juga. Pokoknya semua ini saya berharap dengan adanya Jaswita Jabar di sini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sini. Untuk upgrade kegiatan di sini kita memberikan kesempatan peluang kepada unit bisnis juga kepada BUMDes khususnya di 9 desa ini untuk bekerja sama dengan kami dalam melakukan usaha di sini gitu. Yang keduanya kita juga memberikan masuk gratis kepada warga sekitar ketika mereka ingin berolahraga dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Terus juga kita juga setiap minggu juga ada tuh kegiatan ibu-ibu yang kita fasilitasi di sini untuk senam bersama. Rencana ke depan Waduk Dharma sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh PT Jaswita Jabar menjadikan Waduk Dharma itu menjadi destinasi wisata premium sekelas nasional, di mana di situ juga kan kita kalau yang namanya pariwisata nggak lepas dari kuliner, dari akomodasi dan infrastruktur. Jadi kita persiapkan dari sekarang, di mana kita sekarang di tahun ini kita akan merenovasi cottage. Nanti ada akomodasi di sini, terus nanti juga kulinernya juga kita akan membantu para pelaku usaha di sini, khususnya ini kuliner tutut yang jadi ciri khasnya Waduk Dharma agar bisa dipasarkan dan dikemas dengan baik di kawasan Waduk Dharma. Sejak dikelola oleh Jaswita Jabar, Waduk Dharma mengalami banyak perubahan. Dari mulai fasilitasnya yang lengkap, warga sekitar yang menjadi memiliki pekerjaan, hingga kuliner tutut yang menjadi andalan. Kuliner tutut sekarang menjadi sumber rezeki bagi warga sekitar perairan Waduk Dharma. Waduk Dharma tidak hanya memiliki pemandangan yang indah saja, tetapi juga membawa berkah untuk warga sekitar. Kita mulai dari tahun 2008, awal-awal kita masih jualan keliling dari rumah ke rumah. Sudah itu kita memutuskan untuk jualan di rumah secara online. Awal mula dari kita jualan tutut Mirasa tahun 2008 karena kita ingin mengangkat sumber daya alam daerah Jagara, tepatnya di sekitaran Waduk Dharma, untuk memperkenalkan ke khalayak luar, ke khalayak banyak, bahwa tutut itu sebagai makanan yang penuh nutrisi, penuh gizi, baik itu untuk anak maupun orang dewasa. Jadi saya sebagai owner berpikir gimana caranya untuk kita memperkenalkan ke khalayak luas, dengan cara gimana. Akhirnya kita berjualan melalui dari tetangga ke tetangga, dan semakin luas ke sini, pesanan online semakin banyak, dan alhamdulillah akhirnya di setiap event-event pemerintahan kabupaten ataupun pemerintahan desa, dalam sehari kita biasanya menghabiskan dari 5 sampai 15 kilo tutut mentah. Biasanya di momen-momen tertentu atau hari raya, contohnya kemarin tahun 2024 hari Lebaran, kita bisa menghabiskan tutut 1 kintal 30 kilo. Dari semua varian tutut Mirasa, yang terfavorit dan terdebes adalah tutut pedas.
Olahan tutut ini menjadi daya tarik wisatawan yang datang ke Waduk Dharma untuk mencoba merasakan sensasi masakannya. Tutut ini juga tidak hanya dijadikan untuk mencari keuntungan saja, tetapi ternyata tutut ini kaya akan manfaat terutama untuk kesehatan. Kuliner tutut ini menjadi sumber daya alam yang mempunyai kapasitas 3 ton per harinya dan memberikan dampak yang sangat besar untuk perekonomian warga masyarakat desa yang ada di Waduk Dharma. Waduk Dharma adalah waduk buatan yang ada di Kabupaten Kuningan, Kecamatan Dharma yang meliputi wilayah 9 desa, terutama wilayah Desa Jagara yang memiliki wilayah terluas yang kena dampak pembangunan bendungan Waduk Dharma seluas 480 hektar. Selain dimanfaatkan irigasi dan sektor pariwisata, Waduk Dharma juga merupakan salah satu sumber air yang dimanfaatkan sebagai kebutuhan air bersih di Kabupaten Kuningan, yang dikelola oleh Perumda PDAM Tirta Kamuning. Selain itu juga Waduk Dharma sebagai sumber ekonomi masyarakat yang pemanfaatannya di sektor perikanan. Dengan masyarakat membangun jaring terapung sebagai peternakan ikan untuk menutupi kebutuhan pasar ikan di Kabupaten Kuningan, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Itulah Waduk Dharma sebagai jantung budaya dan sumber air Kota Kuningan. Perkenalkan, saya Ip Hidayat, penjabat Bupati Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dan selaku kepala daerah Bupati Kabupaten Kuningan mengucapkan terima kasih, penghargaan, apresiasi kepada siapapun yang sudah berkenan hadir ke Kabupaten Kuningan untuk menikmati tempat-tempat wisata dan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Hatur nuhun.